Desa Taramanjaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sumendawai, Suku Tiga, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau biasa disingkat Oku Timur. Desa Taramanjaya berdiri pada tahun 2007 yang merupakan pemekaran dari Desa Taraman. Berdasarkan data monografi desa pada tahun 2024, Desa Taramanjaya memiliki luas lahan sekitar 625 hektar dan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.861 jiwa. Penduduk Desa Taramanjaya terbagi menjadi 4 rukun warga dan 12 rukun tetangga. Mayoritas penduduk Desa Taramanjaya beragama Islam dan berasal dari suku Jawa, sehingga bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Jawa. Tanaman toga atau tanaman obat keluarga menjadi salah satu keunggulan warga Desa Taramanjaya. Bahkan pernah mendapatkan juara 3 tingkat provinsi. Toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Kepala Desa Taramanjaya memanfaatkan lahan kosong untuk membudidayakan tanaman toga agar bermanfaat untuk warga Desa Taramanjaya. Kegiatan Posyandu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga Desa Taramanjaya. Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP bertempat di rumah Kepala Desa dan Balai Desa Taramanjaya. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan oleh anak-anak Desa Taramanjaya yaitu mengaji dan praktik sholat yang dilakukan sehabis sholat maghrib. Kemudian kegiatan rutin lain yang dilakukan oleh warga Desa Taramanjaya yaitu kegiatan yasinan pada malam Jumat dan kegiatan pengajian pada hari Selasa. Acara 1 Muharram atau 1 Suro termasuk salah satu kegiatan rutinan tahunan di Desa Taramanjaya. Dalam hal seni budaya, Desa Taramanjaya memiliki kesenian wayang kulit, seni jaranan, pencaksilat, dan seni renang. Dalam hal pendidikan, Desa Taramanjaya memiliki 1 taman kanak-kanak, 1 sekolah desa, beserta 1 pondok pesantren. Fasilitas publik yang dimiliki oleh Desa Taramanjaya salah satunya masjid yang menjadi tempat ibadah bagi umat Islam Taramanjaya. Desa Taramanjaya memiliki jumlah masjid sebanyak 4 dan mushola sebanyak 8. Selain itu, Desa Taramanjaya juga memiliki 1 gereja yang menjadi tempat ibadah bagi umat Kristen di Desa Taramanjaya yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Fasilitas lain yang dimiliki oleh Desa Taramanjaya yaitu Balai Desa, Puskesdes atau singkatan dari Pos Kesehatan Desa yang berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat desa. Desa Taramanjaya juga memiliki jalan bantuan pusat dana pisau. Desa Taramanjaya kaya akan potensi perikanan. Ada banyak tambak ikan di Desa Taramanjaya, di antaranya budidaya ikan lele, ikan patin, ikan nila, dan juga belut. Dalam hal peternakan, Desa Taramanjaya memiliki ternak ayam bleler atau ayam potong, ayam buras atau ayam kampung, beserta kambing, dan yang terakhir sapi. Sebagian besar penduduk Desa Taramanjaya berprofesi sebagai petani. Ada banyak palawijaya di Desa Taramanjaya, di antaranya jagung, melon, semangka, nanas, dan masih banyak lagi buah-buahan yang dibudidayakan di desa ini.
Selain itu, ada juga tanaman cabai yang dibudidayakan di Desa Taramanjaya. Selain untuk kegiatan memasak di rumah tangga juga digunakan sebagai pendapatan sampingan. Tanaman melon menjadi salah satu potensi usaha bagi masyarakat Taramanjaya karena memiliki hasil yang melimpah. Masyarakat Taramanjaya juga memiliki usaha karet yang menjadi salah satu pendapatan bagi masyarakat Desa Taramanjaya. Kemudian kebun sawit yang baru saja dibudidayakan. Masyarakat Desa Taramanjaya juga memiliki usaha jamur jungle yang dijadikan sebagai pendapatan sampingan bagi masyarakat Desa Taramanjaya. Tanaman padi menjadi potensi unggulan di Desa Taramanjaya. Sebagian besar masyarakat Desa Taramanjaya memanfaatkan lahannya untuk menanam padi. Padi ini sebagai mata pencarian utama penduduk Desa Taramanjaya. Iya. Yang utama itu memang padi. Dalam produksinya sendiri ini sekitar berapa banyak ya Pak? Per tahun atau? Kalau sawah ini setahun itu 2 musim. Ini kan musim kedua ini, 2 kali panen ini sudah memasuki musim panen kedua. Dalam sekali panen itu berapa bulan Bapak? 3 bulan. 3 bulan. Dari mulai tanam sampai panen 3 bulan. Untuk kendala menanam padi sendiri apa ya? Kalau kendalanya apa ya? Kebanyakan ya tikus. Ya, kalau kendala penyakitnya gitu. Kalau kendala penanaman nggak ada. Proses lahan, tanam itu nggak ada kendala. Itu pertama. Kedua sebenarnya ada kendala yang paling parah, masalah pupuk. Waktu pemupukan kayak gini kan nggak ada pupuk. Nah itulah. Nah itu susahnya petani. Kalau kamu Yang dikendalakan yang pupuk itulah yang iya, pupuk. Kalau obat-obatan tuh mudah lah nyarinya. Pupuk itu kita kan dapat jatah. Karena sesuai dengan lokasi sawah. Persyaratannya susah, harus pakai KTP, pakai KK. Nah itu. Kalau lain-lainnya enggak. Buat dia menanam padi ini dalam untuk pendapatannya mencukupi nggak Pak sehari-hari di Tinggal nganu itu masing-masing orang lah bisa ngatur ekonomi rumah tangganya atau enggak. Jadi bilang cukup, bilang enggak ya enggak. Kalau anak sekolah sampai kuliah nggak cukup. Lainnya itu kan berternak kayak nanam-nanam kayak gini. Nah itu. Ya kita bayangkan kalau kita punya sawah cuma 1,5 hektar, anak kuliah nggak cukup. makanya ini cari sampingan juga. Dari sampingan, biara ternak, nanam sayuran, dan itu. Kalau lainnya enggak. ya itu untuk kehidupan sehari-hari ya Pak? Iya. Ya namanya di desa. Kalau di desa itu untuk sehari-hari apapun yang digawaikan asal halal, dia digawaikan. Kalau yang ahli dagang kan mayoritas memang petani. Kalau petani itu memang susah deh. Lain dengan pedagang, pengusaha, karyawan itu kan ada gaji tetap. Kalau kita nggak ada, bisa megang uang itu kalau panen. Itu kalau panen, kalau nggak diserang hama, Senang hama ada ya panen. sudah. Susah, susah. modal wae nggak balik. Susah juga biaya. Kalau 1,5 hektar 1 hektar tuh 5 juta 6 juta biaya. Ya penanaman, perawatan, macam-macam sekitar gitu. 6 jutaan 1 hektar. Iya. Perawatannya itu. Perawatan, pupuk, tanam, bajak. Pendapatan bersihnya berapa ya? Nah, tidak tentu itu tinggal nasib. Iya.
nggak bisa ditentukan. Biasanya itu kalau bagus tuh ya, bisa dapat banyak. Kadang kalau udah kena penyakit ya sedikit. Tapi alhamdulillahnya cukup ya Pak Ya untuk alhamdulillah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul, Kepala Desa Taman Jaya, Kecamatan Tiga, masa jabatan 2021-2029. Lama menjabat selama 3 tahun. Baik Pak, sebelumnya izin pertanyaan saya, mungkin Bapak bisa ceritain secara singkat Pak bagaimana terbentuknya Desa Taramanjaya Pak? Terima kasih. Sebelum menjadi Desa Taman Jaya adalah desa kami, Desa Taraman. Dalam tahun 2027 kami seluruh perangkat desa Taraman musyawarah memutuskan untuk membagi desa Taraman menjadi 3, yaitu yang pertama Desa Taraman, yang kedua Desa Taraman Jaya, dan yang ketiga Karangmarga. Taraman Jaya diresmikan oleh Bapak Bupati, yaitu zaman Bapak Manderu, tahun 2027, tanggal 7 bulan 7 tahun 2007 terbentuknya Desa Taraman Jaya. Selanjutnya Pak, mungkin bisa diceritakan arti Taramanjaya itu sendiri apa ya Pak? Kami seluruh masyarakat Taman Jaya berdirinya Desa Taraman Jaya tanggal 7 bulan 7 tahun 2007 sepakat menamakan desa kami Desa Taraman Jaya. Sebenarnya Desa Taraman Jaya sebelum menjadi Taraman Jaya itu namanya Desa Taman Asri. Arti Taman Asri itu taman seluruh orang-orang Banyuwangi, tetapi tidak bisa diterima oleh masyarakat Taman Jaya karena Desa Taman Jaya terbagi bermacam-macam suku, jadi bukan dalam satu suku saja. Jadi kami sepakat di Desa Taraman Jaya, warga sepakat Taraman Jaya guna ingin menjadikan Taraman itu lebih jaya lagi, yaitu dengan nama induk Taraman, dan ingin lebih maju daripada desa yang pemekaran yang lain. Jadi intinya kesepakatan seluruh perangkat masyarakat Taman Jaya bahwa Taraman Jaya itu ingin jaya selalu untuk semuanya. Apa saja ini Pak program unggulan yang sedang dijalankan oleh pemerintah Desa Taramanjaya saat ini Pak? Alhamdulillah Desa Taman Jaya dengan seluruh aparatur pemerintahannya sudah mensepakati ingin memajukan desa dengan menjadikan desa yaitu perkampungan kambing dengan kerjasama dengan dinas peternakan. Mungkin kalau sekarang belum terlaksana, tapi rencana insya Allah bulan 9 nanti akan terrealisasi segala program-program yang memang bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi. Baik Pak, selanjutnya mungkin bisa diceritakan juga Pak secara singkat bagaimana upaya desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Taramanjaya ini Pak? Terima kasih karena kami pemerintahan Taman Jaya yaitu menggalakkan yaitu pertanian dan peternakan bahkan perikanan untuk menunjang perekonomian masyarakat yang memang benar-benar ingin merasakan manfaat dari seluruh kegiatan aparatur pemerintah Desa Taman Jaya. Sekarang Taman Jaya menggalakkan yaitu BUMDes, mudah-mudahan dalam jangka panjang BUMDes bisa membantu masyarakat Taraman Jaya. Baik Pak, selanjutnya mungkin apa aja nih Pak visi dan misi dari Desa Taramanjaya itu sendiri Pak? Terima kasih. Yang pertama, visi masyarakat kami adalah gotong royong membangun desa mandiri yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan martabat mulia. Dan misinya yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang secara cepat. Kedua, mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat untuk kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. Ketiga, meningkatkan profesional dalam
mengaktifkan seluruh perangkat desa. Yang keempat, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Yang kelima, mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Yang keenam, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan maksimal. Baik Pak, yang terakhir mungkin bisa diceritakan secara singkat Pak, apa rencana jangka panjang untuk meningkatkan pembangunan di Desa Taramanjaya Pak? Terima kasih. Rencana jangka panjang pembangunan desa yaitu dengan adanya musyawarah RPJMdes untuk desa, untuk membangun desa yang jelas bekerja sama dengan seluruh aparatur pemerintahan dari kabupaten, provinsi, dan pusat untuk membangun desa, ingin mewujudkan desa yang makmur, mulia demi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas segala kerjasama dengan Universitas Wijaya. Mudah-mudahan kerjasama ini akan berkelanjutan dan kami ucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.